Bismillah, Assalamualaikum. Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Fakta Sejarah. Dalam kisah terbaru, teguran pembawa petaka. Berkisah seorang bos yang menegur bawahannya yang karena lalai dalam bekerja. Tapi si bawahan itu tidak terima dan akhirnya dia melakukan serangan, yakni dengan kiriman makhluk astral kepada si bos tersebut. Namun, karena si bos tersebut punya aura yang sangat kuat, kiriman tersebut melenceng ke arah anaknya yang kena. Bagaimana kisahnya? Dengan cara apa si bos itu menetralisir kiriman makhluk astral itu? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tapi sebelum itu, saya berharap teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezeki, dan tentunya selalu bahagia. Ini dia ceritanya, teguran pembawa petaka, yang ditulis oleh Mas Rian. Pak, aku kok ngerasa gak nyaman ya tidur di rumah ini. Setiap malam mesti kebangun karena suara yang gak tahu dari mana asalnya, ucap Fitri yang berusaha membuka pembicaraan saat makan malam. Memangnya kamu dengar suara apa toh? Bapak yang biasa begadang tidak pernah dengar suara aneh tuh. Pak Yadi menjawab keluhan anaknya dengan dahi mengerut. Tapi bener loh Pak yang dikatakan Fitri. Ibu juga ngerasa ada yang gak beres sama rumah kita beberapa hari ini. Ibu juga merasa seperti ada yang mengawasi, ucap Bu Lastri yang menyetujui pernyataan anaknya itu. Walaupun istri dan anaknya mengungkapkan perasaan yang hampir sama, namun Pak Yadi sama sekali tidak menggubrisnya dan hanya menganggap kalau mereka mungkin kelelahan dan bermimpi buruk. Tepat pada malam Jumat, saat Pak Yadi sedang menghadiri acara yasinan rutin di rumah salah satu tetangganya, Bu Lastri dan Fitri berada di rumah dengan kesibukannya sendiri-sendiri. Bu Lastri yang tengah asyik nonton sinetron di layar televisi, sementara Fitri sedang sibuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh sekolah. Jeglek, suara saklar listrik utama rumah mereka tiba-tiba turun hingga membuat seluruh rumah menjadi gelap gulita. Bu Lastri kemudian bangkit dari sofa yang didudukinya untuk memeriksa keadaan luar rumah dan mengecek meteran listrik. Namun saat melihat ke arah luar rumah, semua rumah tetangganya masih disinari lampu yang menandakan listrik mati hanya terjadi di rumah mereka saja. Fitri, kalau mau turun hati-hati ya, jalannya gelap, jangan sampai kepleset, ucap Bu Lastri memberi peringatan pada Fitri yang berada di kamarnya di lantai 2. Iya Bu, ini aku juga mau turun cari lilin, Fitri merespon ibunya sembari melangkah keluar kamarnya. Rasa heran Bu Lastri timbul karena hanya rumahnya saja yang listriknya padam. Saat dia melihat ke meteran listrik dan berniat menyalakan lagi, namun saklar yang berada di meteran listrik berada di posisi on dan tidak turun sama sekali. Bu Lastri mencoba untuk menaikkan dan menurunkan saklar tersebut, namun sama saja. Listrik di rumahnya tetap dalam keadaan mati. Tidak mau ambil pusing, Bu Lastri langsung masuk saja ke dalam rumahnya dan berniat menyalakan lilin sebagai sumber penerangan sementara. Tepat saat Bu Lastri menutup pintu kamarnya, tiba-tiba dia mendengar suara. Sebuah suara seolah ada sesuatu benda padat yang jatuh. Untuk melihat dalam kegelapan, Bu Lastri kemudian menyalakan senter yang ada dalam ponselnya. Dengan cahaya yang dirasa cukup untuk menerangi jalannya, Bu Lastri mencari lilin sekaligus memastikan suara benda terjatuh tadi. Fitri, kamu di mana? Udah ketemu lilinnya atau belum? Ucap Bu Lastri mencari Fitri. Namun pertanyaan Bu Lastri sama sekali tidak mendapat jawaban dari Fitri. Bu Lastri kemudian mencari lilin yang berada di lemari ruang tengah. Saat sudah menemukan lilin dan menyalakannya, cahaya dari lilin mulai menyinari seluruh ruangan. Bu Lastri kemudian mencari keberadaan Fitri yang dari tadi tidak merespon. Tepat saat akan melewati tangga menuju lantai 2 di mana kamar Fitri berada, Bu Lastri mendengar seperti ada suara nafas tersengal.
Dengan langkah waspada, Bu Lastri mencari sumber suara tersebut. Namun betapa kagetnya, setelah sorot sinar lilin diarahkan ke sumber suara, terlihat Fitri terkapar di lantai, bersimbah darah yang keluar dari kepalanya dan dengan kaki kanan yang patah. Ya Allah Fitri, kamu kenapa Nduk? Pak, Bapak, cepat pulang sih Pak, dengan teriakan histeris. Bu Lastri kemudian mendekat ke arah Fitri, bingung mau bagaimana. Tepat saat Bu Lastri menemukan Fitri tergeletak bersimbah darah, lampu rumah tiba-tiba menyala terang benderang. Televisi yang tadinya mati kemudian nyala otomatis dan menayangkan sinetron yang tadi disaksikan oleh Bu Lastri. Suara pintu depan terbuka. Pak Yadi pulang dari acara yasinan rutin. Pak, cepat tolongin Fitri, Pak. Dengan suara histeris, Bu Lastri berteriak memanggil suaminya. Apa Bu? Kenapa? Masya Allah, ini Fitri kenapa Bu? Pak Yadi yang tak kalah panik melihat kondisi Fitri yang sudah mulai kejang, kemudian berlari keluar rumah untuk meminta bantuan kepada tetangganya yang kebetulan lewat depan rumah untuk kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Karena Pak Yadi meminta tolong dengan begitu paniknya, warga yang lewat depan rumah Pak Yadi langsung berbondong-bondong masuk ke dalam. Warga yang berniat membantu pun tidak kalah terkejutnya saat melihat Fitri dengan keadaan seperti itu. Singkat cerita, Fitri pun dibawa ke rumah sakit dan mendapat pertolongan di sana. Untung nyawanya masih dapat diselamatkan, walaupun sempat memerlukan transfusi darah yang cukup banyak, karena Fitri kehilangan darah yang sangat-sangat cukup banyak. Beberapa hari berlalu sejak kejadian itu, Fitri mulai membaik, walau masih harus menjalani pemulihan kaki yang patah dan harus dipasang pen. Fit, kamu ini sebenarnya kenapa? Kok bisa terjatuh dari tangga waktu mati lampu kemarin? Tanya Bu Lastri, menanyakan penyebab Fitri bisa jatuh. Aku sendiri juga tidak tahu Bu, tapi aku merasa kalau kakiku ada yang memegangi saat turun tangga. Ditambah saat jatuh, aku juga mendengar ada suara terkekeh. Terang Fitri menjelaskan kejadian saat itu. Hah? Mati lampu? Perasaan kemarin waktu Fitri jatuh tidak ada mati lampu. Semua terang kok, ucap Pak Yadi keheranan mendengar keterangan Fitri. Bener kok Pak, waktu Bapak yasinan, rumah kita sempat mati lampu. Tapi saat Ibu lihat ke meteran listrik, tidak ada tanda listrik anjlok. Ibu pun heran, makanya langsung masuk dan mencari Fitri. Pas ketemu keadaan Fitri udah seperti itu. Pas Bapak pulang itu, baru listrik nyala lagi Pak. Terang Bu Lastri membenarkan kejadian di malam itu. Tapi Bu, waktu Bapak pulang semua normal kok, semua nyala terang-terang, ucap Pak Yadi yang mulai merasa aneh dengan kejadian tersebut. Singkat cerita, beberapa waktu berlalu, gangguan demi gangguan semakin masif terjadi. Namun anehnya, gangguan itu hanya dirasakan oleh Fitri dan Bu Lastri. Namun Fitrilah yang selalu mendapatkan gangguan terparah. Fitri sudah pulih maksimal. Kaki yang patah sudah dapat digunakan seperti sedia kala. Saat itu, di malam hari, saat Fitri akan tidur, ibu dan ayahnya sudah tertidur dari tadi. Fitri terpaksa tidur lebih larut karena harus menyelesaikan tugasnya yang harus disetorkan melalui email. Tok tok tok. Suara ketukan di jendela kamarnya terdengar pelan. Fitri yang mendengar suara tersebut sempat menoleh ke arah jendela untuk memastikan suara itu benar-benar berasal dari sana. Namun saat diamati, suara tersebut menghilang. Tampil pusing, mungkin itu hanya dahan pohon yang menyentuh jendela karena tertiup angin. Fitri kemudian beranjak menuju keranjang dan membaringkan tubuhnya di sana. Tubuhnya ditutupi dengan selimut tebal untuk menghangatkan dirinya yang mulai merasakan dingin oleh suhu malam hari. Perlahan, matanya pun dipejamkan untuk pergi tidur. Suara langkah berlari terdengar di depan kamar Fitri. Pak, itu Bapak kan? Mendengar suara tersebut, Fitri memanggil ayahnya dengan suara keras. Namun, sama sekali tidak ada jawaban atas pertanyaan yang Fitri lontarkan. Bu, atau itu Ibu?
"Jangan bikin aku takut lah, Bu." Suara Fitri mulai bergetar karena merasa takut. Tangannya menggenggam erat ujung selimut yang dekat dengan wajahnya. Dar, 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 dar. Suara dobrakan pintu yang terdengar perlahan-perlahan menjadi cepat, seolah meminta untuk dibukakan pintu dan masuk ke dalam kamar Fitri, dan seketika itu juga hilang dan berubah menjadi sunyi kembali. Suara nafas Fitri mulai terdengar terengah-engah karena ketakutan. Mata yang tadinya sudah merasakan kantuk kini terbuka dengan lebar, dengan rasa waspada yang memuncak. Srek, srek, srek. Suara cakaran di dinding tiba-tiba terdengar tepat di atas kepalanya. Sama sekali tidak ada apapun di sana. Namun, suara kekeh nenek-nenek terdengar tepat di telinga sebelah kirinya. Mendengar suara kekehan di telinga kirinya membuat Fitri terkejut dan langsung menoleh ke arah kiri. Tepat saat dia menoleh, wajah wanita berparas pucat pasi dengan bola mata full putih dan ekspresi datar menatap ke arahnya tanpa jarak, alias tepat di hadapannya. Fitri yang benar-benar terkejut dengan kehadiran sosok tersebut di ranjangnya membuat Fitri melonjat keluar dari ranjang. Namun saat Fitri keluar dari ranjangnya, sosok wanita itu sudah tidak ada di ranjangnya. Lampu kamar tiba-tiba berkedip berulang kali, membuat kepanikan Fitri semakin memuncak. Fitri perlahan berjalan mundur dengan tangan kanan, mencoba meraih gagang pintu untuk membuka dan berniat keluar dari kamar. Saat Fitri berhasil meraih gagang pintu dan hendak memutarnya, tangan Fitri kembali dikejutkan dengan adanya sebuah tangan yang juga memegang tangannya. Tangan dingin dan keriput terasa menyentuh tangan Fitri. Kedipan lampu semakin masif hingga membuat mata Fitri pusing untuk mengatur cahaya yang masuk ke dalam matanya. Suara kekehan wanita tua mulai terdengar kembali. Fitri yang diserang rasa panik melihat penjuru kamar, mencoba mencari jalan keluar. Matanya mulai berkaca karena ketakutan dan hendak menangis. Suara kekehan wanita tua semakin bergema di seluruh kamar Fitri hingga memekakan telinganya. Tepat setelah semakin keras suara kekehan itu, lampu kamar Fitri tiba-tiba mati begitu saja. Suasana menjadi hening sama sekali, tidak ada suara apapun, walaupun itu dari serangga malam hari ataupun angin malam yang berhembus. Saat suasana menjadi benar-benar sunyi, namun pandangan menjadi gelap karena lampu kamar yang padam, Fitri mencoba kembali membuka pintu kamarnya. Krek, krek, krek. Namun saat Fitri mencoba membuka pintu itu, gagang pintu kamarnya terasa macet, tidak bisa digerakkan sama sekali. Rasa panik semakin menjadi. Dadanya berdegup dengan kencang. Adrenalin mulai terpacu semakin tinggi. Di dalam kepanikan itu, tiba-tiba dari arah meja riasnya muncul sebuah cahaya yang entah datang dari mana. Namun jika diamati, justru cahaya itu malah berasal dari dalam cermin tersebut. Fitri mengamati cahaya yang muncul itu, walau dalam keadaan takut. Dengan ekspresi penuh keheranan, Fitri melihat cahaya itu. Tepat saat dia sedang mengamati cahaya tersebut, tiba-tiba muncul sosok wanita tua di dalam cermin itu. Wanita tua dengan wajah penuh luka, leher yang terkesan hampir terputus, serta pakaian yang dipenuhi bercak darah dan lusuh, menunjuk ke arah Fitri, dan dengan suara serak, sosok itu mengatakan, "Kowe bakal mati. Keluargamu bakal tak pateni siji-siji." Kata sosok mengerikan di dalam cermin itu yang katanya, "Kamu akan mati, keluargamu akan kubunuh satu persatu." Mendengar ucapan sosok mengerikan, Fitri lantas berteriak histeris dan langsung mendobrak pintu, berusaha untuk keluar dari kamarnya. Namun, semakin keras Fitri mendobrak pintu itu, semakin keras pula pintu itu Fitri rasakan. Entah apa yang terjadi pada saat itu. Suara tawa wanita tua mengerikan itu menggema, ditambah sosok yang tadi berbaring di ranjang Fitri pun mulai menampakkan wujudnya lagi. Hanya saja, kali ini sosok wanita yang tadi berbaring di ranjang Fitri
menampakkan dirinya tergantung di sudut kamar dengan tali tambang melingkar di lehernya. Mata wanita yang tergantung itu terpejam dengan badan yang lemas dan wajah putih pasi. Namun secara tiba-tiba, wanita itu membuka matanya kemudian melotot menampakkan bola mata yang berwarna putih semua. Tubuh wanita itu mulai berayun dengan tumbuhan berada di lehernya. Wajah pakemnya membuatnya semakin seram saat dilihat. Perlahan, sosok wanita itu tertawa kecil, dan perlahan juga tawanya berubah semakin keras hingga membekakan telinga. Ayunan tubuhnya semakin kuat ke depan, ke belakang, ke kanan, dan ke kiri hingga akhirnya tiba-tiba saja ayunan tubuhnya berhenti seketika. Nasibmu akan sama sepertiku. Sosok wanita itu tertawa lirih sambil mengatakan hal tersebut. Lalu kemudian tertawa terbahak-bahak dan menangis secara bersamaan dan kemudian berhenti. Tunggu saja waktunya. Dan tak lama, sosok wanita itu kembali berkata dengan mata melotot dan tertawa terbahak-bahak. Suara tawa dari kedua sosok itu begitu menggema dan memekakkan telinga Fitri. Dengan kedua tangannya, Fitri mencoba untuk menutup telinganya, menghalangi suara tersebut merasuk ke dalam telinganya. Rasa frustasi mulai menjalar dalam pikirannya. Fitri berteriak, meminta mereka semua berhenti. Namun semakin Fitri memberontak, semakin keras pula mereka tertawa. Fitri melihat ke sekelilingnya. Sosok wanita itu yang menggantung mulai melayang mendekatinya. Sementara sosok wanita tua mulai merangkak keluar dari cermin. Fitri yang semakin ketakutan melihat ke arah jendela yang tertutup gorden. Dia berencana ingin keluar dari jendela itu. Fitri mencoba bangkit dari posisinya meringkuk. Setelah berhasil bangkit, dia kemudian berusaha berlari menerobos dua sosok yang mulai mendekat ke arahnya. Sesampainya di jendela itu, tangannya langsung mencari kuncian jendela dan berusaha untuk membuka. Anehnya, jendela yang biasanya mudah untuk dibuka kini terasa susah. Sesekali Fitri menoleh ke belakang untuk melihat sosok itu yang semakin mendekat. Jari jemari wanita tua itu mulai mengarah ke pundaknya, hingga akhirnya kulit keriput yang dingin benar-benar menyentuhnya. Fitri memberontak sekaligus mencoba mendobrak jendela kamarnya. Setelah beberapa kali mencoba dan cengkraman wanita tua itu semakin keras dirasakan, jendela kamarnya pun akhirnya berhasil terbuka. Secercah harapan mulai tampak untuknya keluar dari kamar itu. Namun saat Fitri akan melompat keluar dari jendela, cengkraman itu semakin kuat dan terasa sakit. Fitri, sadar Nduk, kamu ini kenapa? Suara wanita tua yang menyeramkan itu terdengar. Fitri, sadar, ini bapak sama ibu Nduk. Sosok wanita yang tergantung juga mulai menjamah tubuhnya. Fitri yang hendak melompat karena semakin takut, karena jamahan kedua makhluk itu. Tiba saat akan melompat, samar-samar Fitri mendengar lantunan ayat kursi. Dan di saat itu juga Fitri menoleh ke arah kedua makhluk tersebut yang ternyata sudah berubah menjadi wujud kedua orang tuanya. Rasa bingung sekaligus lega bisa melihat kedua orang tuanya pun mulai dirasakan olehnya. Sementara saat Fitri melihat ke arah luar jendela, ternyata mentari pagi sudah bersinar dengan cerahnya. Sadar Nduk, kamu ini kenapa? Istighfar Nduk, ini bapak sama ibu, ucap Pak Yadi menyadarkan Fitri yang masih ketakutan. Setelah memastikan bahwa benar itu adalah kedua orang tuanya, Fitri pun memeluk erat keduanya sambil berkata, "Pak, Bu, aku takut." Dan tiba-tiba langsung terkulai lemas tidak sadarkan diri. Singkat cerita, sore hari menjelang maghrib pun tiba. Fitri yang masih merasa lemas hanya bisa berbaring di tempat tidurnya selama seharian ini. Kejadian yang menimpanya sungguh menguras stamina dan bahkan kesehatannya.
Sementara ibunya dengan setia menemaninya selama seharian ini. Ibunya meminta Fitri untuk tidur seharian saja, namun Fitri menolak untuk itu. Dia masih merasa takut dengan kejadian yang menimpanya, walaupun sudah dijanjikan oleh ibunya bahwa dia akan terus berada di samping Fitri. Namun rasa takut itu lebih kuat dibandingkan janji ibunya itu. Tok tok tok. Suara ketukan pintu terdengar beberapa kali. Mendengar suara ketukan pintu, ekspresi Fitri langsung berubah. Dia seolah masih mengingat kejadian semalam saat dia mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Tangannya langsung menarik erat selimutnya dan menutupkannya ke separuh wajahnya. "Gak apa-apa, Nduk, itu Bapak datang ke sini sama Pak Ustadz Soleh." Bu Lastri kemudian bangkit dari posisi duduknya dan segera membukakan pintu. Namun, tepat saat Bu Lastri akan melangkah menuju pintu dan membukakan pintu itu, tangannya ditarik oleh Fitri, meminta untuk tidak membukakan pintu tersebut. Fitri merasa ada yang aneh. Jika itu benar ayahnya dan Pak Ustadz, kenapa tidak ada suara langkah kaki yang terdengar sesaat sebelum mengetuk pintu? Padahal biasanya, langkah kaki akan terdengar saat mendekat ke arah pintu kamarnya. "Enggak, Bu, jangan dibuka. Itu pasti bukan Bapak." Dengan nada lirih dan ketakutan, Fitri memohon pada ibunya untuk tidak membukakan pintu tersebut. "Tenang aja, Nduk. Ini pasti Bapak. Kamu jangan takut ya," ucap Bu Lastri mencoba menenangkan Fitri. Bu Lastri tetap membuka pintu kamar Fitri, sementara Fitri terus memegangi tangan ibunya dan tetap memberi kode untuk tidak membuka pintu tersebut. Namun Bu Lastri bersikeras untuk membukanya karena yakin bahwa di balik pintu itu adalah suaminya. Setelah pintu dibuka, apa yang dikatakan Fitri benar. Sama sekali tidak ada siapapun di balik pintu itu. Lampu di lantai satu pun masih dalam keadaan mati hingga membuat seluruh area di bawah menjadi gelap. Mengetahui tidak ada siapapun di balik pintu itu, Fitri dengan cepat langsung menutup pintu kamarnya dengan cepat, lalu kemudian menarik ibunya ke arah ranjangnya dan terus memegang erat tangan itu. Rasa takut semakin menjalar pada tubuhnya. Ditambah ibunya mengatakan ingin turun ke lantai 1 terlebih dahulu untuk menyalakan lampu yang belum dinyalakan. Fitri jelas menolak niatan dari ibunya itu. Dia tidak mau ditinggalkan sendirian di kamar ini. Melihat Fitri yang begitu ketakutan, untuk kali ini Bu Lastri menuruti apa yang dikatakan oleh Fitri. Dia terus menemani Fitri hingga dia membaik. Beberapa hari berlalu, kejadian-kejadian aneh terus menimpa Fitri. Sementara ibunya hanya merasa diawasi dari kejauhan. Beberapa kali pula Bu Lastri meminta solusi pada Pak Yadi, suaminya. Beberapa ustadz juga sudah diundang ke rumah Pak Yadi, namun sama sekali tidak membuahkan hasil. Yang ada, semakin banyak ustadz yang dipanggil, semakin kuat juga gangguan di kedepan harinya. Hingga puncaknya adalah pada hari ini tepat pukul 1 dini hari, Fitri meronta dan menjerit ketakutan. Kedua orang tuanya langsung berlarian menuju ke kamar Fitri. Kondisi Fitri sangatlah kacau. Dia berteriak-teriak ingin mengakhiri semua ini. "Pak, aku gak kuat sama gangguan ini, Pak. Aku mau mati saja," ucap Fitri merintih di pojokan kamar. "Istighfar, Nduk. Gak boleh ngomong seperti itu." Bu Lastri langsung memeluk erat Fitri dan mencoba untuk menenangkannya. "Kamu lihat apa lagi, Nduk? Coba jelasin sama Bapak. Apa nenek-nenek dan sosok wanita menggantung itu terus mengganggumu?" Pak Yadi mencoba menggali info lagi dari Fitri. Fitri hanya mengangguk dan menangis sesenggukan. Ibunya lantas menuntunnya untuk kembali ke ranjang. Pak Yadi mencoba membacakan doa pada segelas air putih, lalu kemudian mencipratkan ke setiap sudut kamar Fitri dengan niatan untuk membuat pagar supaya Fitri tidak diganggu lagi. Suasana pun tiba-tiba berubah. Fitri mulai merasakan tenang setelah air doa itu dicipratkan ke sekitar kamarnya. Dia pun bisa tertidur dan kedua orang tuanya pun kembali ke kamar mereka. Beberapa menit setelah orang tua Fitri kembali ke kamarnya, suara denting gamelan terdengar sayup-sayup.
Namun semakin lama, suara gamelan itu terdengar semakin jelas. Fitri yang tadinya sudah terlelap, kembali membuka matanya. Dilihatnya lah sebuah dinding kamarnya. Dia merasa ada seseorang di belakangnya yang ikut juga tertidur. "Bu, ibu dengar suara itu?" tanya Fitri yang mengira seseorang di belakangnya adalah Bu Lastri. Sudah bangun." Suara seorang wanita terdengar menjawab pertanyaan Fitri dengan nada sendu dan lirih. Mendengar suara tersebut, bulu kuduk Fitri langsung meremang. Tubuhnya mulai mematung karena rasa takut yang langsung menjalar. Tangan dingin mulai meraba tubuhnya, lalu kemudian memeluknya dari belakang. Bibir bergetar, menahan rasa ingin berteriak karena menahan rasa takut. "Hadap sinilah, kan sudah aku temenin. Kok malah ngadep ke tembok terus sih?" ucap lirih suara di belakang tubuhnya, memintanya untuk menghadap ke belakang. "Ya sudah deh, kalau kamu gak mau lihat aku aja yang akan melihatmu." Seketika itu juga tangan dingin yang memeluk Fitri tiba-tiba menyingkir dari tubuh Fitri. Dengan perasaan takut, Fitri kemudian membalikkan tubuhnya dengan perlahan memastikan siapa seseorang yang berada di belakangnya. Dia berharap kalau di belakangnya hanyalah ibunya yang sengaja menggoda dengan menakut-nakutinya. Namun saat Fitri menghadap ke belakang, ternyata di belakangnya sama sekali tidak ada siapa-siapa. Dia hanya sendirian di kamar itu, tidak ada yang menemaninya. Fitri kemudian kembali ke posisi semula, menghadap ke arah dinding. Namun di saat itu juga Fitri dikejutkan dengan kemunculan sosok wanita yang menggantung itu kembali muncul dengan tampang datar, dan mata melotot itu masih ditampakkannya. Fitri hanya bisa mematung, tidak dapat bergerak sama sekali. "Nyariin aku ya?" Sosok itu tertawa dengan wajah datar dan tetap dengan mata melototnya. Fitri hanya bisa menggeleng dan menahan tangis. Sosok wanita itu terus menanyakan, "Nyariin aku ya?" Secara berulang-ulang, namun suara yang dikeluarkan semakin lama semakin berat dan besar. Fitri yang merasa ketakutannya semakin memuncak, kemudian menjawab dengan keras, "Enggak, pergi kamu dari sini." Ucapan itu langsung terlontar sangat keras dari mulut Fitri. Setelah mengatakan itu, Fitri langsung bangkit dari ranjangnya dan hendak pergi dari kamar itu. Namun, kembali pintu kamarnya sama sekali tidak dapat dibuka. Sosok wanita yang menggantung itu tertawa dengan sangat kerasnya, bukan dengan suara wanita, melainkan dengan suara yang sangat berat. Lampu kamar berkedip dengan sangat cepat. Sementara itu, sosok nenek-nenek di dalam kaca kembali keluar dan langsung menjulurkan tangannya ke arah Fitri. "Kamu akan mati malam ini." Suara cekikikan dari sosok nenek-nenek itu terdengar sangat melengking. Fitri berusaha untuk mencari jalan keluar, dan kembali yang dilihat adalah jendela kamarnya. Dia berharap bisa keluar dari kamarnya melalui jendela itu. Namun saat Fitri berlari ke arah jendela itu, sosok nenek-nenek itu berhasil memegang pundak Fitri. Begitu juga dengan wanita yang menggantung. Dia ikut memegangi tubuh Fitri. Pergerakan Fitri mulai kesusahan akibat mereka berdua. "Setelah ini, kamu akan menemaniku dan akan bernasib sama sepertiku," ucap wanita yang bergantung itu. "Mati kamu malam ini, mati kamu malam ini." Suara berulang terus diucapkan oleh sosok nenek-nenek itu. Tubuh Fitri kemudian diseret oleh sosok nenek-nenek itu ke arah jendela. "Akan aku bantu kamu keluar dari sini," ucap nenek-nenek itu. Tangannya begitu kuat mencengkeram pundak Fitri. Fitri terus meronta, meminta untuk dilepaskan. Rasa ketakutannya kali ini begitu memuncak. Ingin rasanya untuk pingsan, namun rasa ketakutan lebih unggul hingga membuat dirinya terus terjaga. "Apa yang sebenarnya kalian mau? Tolong lepasin aku," ucap Fitri memohon untuk dilepaskan. "Mauku cuman satu. Aku mau kamu mati hari ini," ucap nenek-nenek itu menjawab pertanyaan Fitri.
Aku mau kamu nemenin aku di sini. Sosok wanita itu pun juga menjawab pertanyaan Fitri. Ampuni aku. Aku mohon maaf jika ada salah, tolong lepasin aku. Kata Fitri memohon untuk dilepaskan. Jarak antara Fitri dengan jendela semakin dekat. Nenek itu semakin kencang menyeret Fitri, walau dia sudah menahan sekuat tenaga. Hingga sampai akhirnya, bruak! Suara benturan dan kaca pecah terdengar secara berantakan. Ah! Fitri berteriak saat tubuhnya menghantam jendela kamarnya hingga menembus keluar rumah. Tubuh Fitri dengan sekejap langsung menghantam tanah dan beberapa bebatuan yang terdapat di halaman rumahnya. Darah mengucur deras dari kepala akibat benturan yang dialami olehnya. Oksigen yang dihirupnya pun serasa semakin susah untuk dirasakan. Tubuhnya tak mampu lagi untuk digerakkan. Fitri, suara teriakan samar-samar terdengar. Pak Yadi dan Bu Lastri yang langsung mengetahui kejadian itu karena suara yang keras saat Fitri menghantam jendela. Malam itu menjadi mimpi buruk bagi keluarga Pak Yadi. Namun dengan segera Fitri dibawa ke rumah sakit untuk ditindak dengan serius. Bu Lastri meminta pada Pak Yadi untuk segera menyelesaikan kasus ini. Kejadian tidak wajar ini sudah sangat membahayakan. Pak, kamu harus cepat bertindak, Pak. Ini sudah bukan lagi gangguan dari makhluk astral, tapi ini sudah tidak wajar. Makhluk ini berniat membunuh kita. Aku takut aku yang akan menjadi korban selanjutnya. Soalnya aku juga sering merasa diawasi oleh sosok yang tidak bisa aku lihat. Pinta Bu Lastri pada Pak Yadi untuk segera mencari jalan keluar. Tapi Bu, kita sudah coba memanggil beberapa pemuka agama, mulai dari ustadz hingga kiai. Namun sama sekali tidak ada yang mampu. Mereka meminta syarat yang membutuhkan dana yang tidak sedikit, tapi hasilnya sama sekali tidak ada. Malah jadi lebih parah. Aku harus nyari pertolongan ke siapa lagi, Bu? Dengan penuh kebingungan, Pak Yadi mencari jalan keluar. Coba Bapak cari info sama tetangga atau ke orang yang kira-kira paham. Sepertinya Pak Pangat, tetangga kita. Pak Pangat itu tahu orang yang mungkin mampu. Sementara itu aku di sini merawat Fitri, Pak. Semoga sebelum Fitri bisa balik ke rumah, semua sudah bisa teratasi. Bu Lastri mencoba memberikan saran pada Pak Yadi. Pak Yadi pun akhirnya mencoba saran yang diberikan oleh istrinya. Hingga akhirnya Pak Yadi bertemu dengan Pak Pangat. Dan setelah pertemuan itu, Pak Pangat akan membawakan orang yang sekiranya bisa membantu permasalahan Pak Yadi. Karena Pak Pangat sendiri juga merasakan kalau hal ini harus cepat-cepat diselesaikan. Singkat cerita, hari yang dinanti pun tiba. Pak Yadi yang sedang duduk di teras rumah melihat kedatangan Pak Pangat bersama dengan seorang lelaki yang seumuran dengannya. Perawakannya biasa dan cenderung ramah. Sosok lelaki itu setibanya masuk di halaman rumah Pak Yadi. Lelaki itu langsung melihat ke sekitar rumah, mulai dari atas hingga ke sekeliling halaman depan. Beberapa kali lelaki itu mengangguk, seolah mengerti apa yang terjadi pada rumah Pak Yadi. Assalamualaikum Pak Yadi. Wah, lagi nyantai ini ya. Pak Pangat mengucapkan salam setibanya di depan rumah Pak Yadi. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak. Mari. Pak Yadi menyambut ramah kedatangan Pak Pangat bersama lelaki tadi. Pak Yadi juga tidak lupa menyalami mereka berdua. Ini Pak Yadi. Kenalkan, ini Pak Nur, orang yang kemarin saya janjikan buat bantu menyelesaikan permasalahan Pak Yadi. Pak Pangat mengenalkan sosok lelaki yang bersamanya adalah Pak Nur. Singkatnya, Pak Nur langsung mendengarkan keluh kesah yang diutarakan oleh Pak Yadi. Beberapa hal janggal terus yang dialami oleh istrinya dan yang terparah menimpa anaknya pun juga terus disampaikan oleh Pak Yadi. Setelah mendengarkan seluruh cerita yang disampaikan Pak Yadi, Pak Nur langsung meminta izin untuk melihat ke dalam rumah
Dan tentunya Pak Yadi pun langsung mempersilahkan Pak Nur untuk masuk melihat-lihat rumahnya. Sementara Pak Pangat memohon pamit karena kebetulan beliau ada keperluan untuk mengantar istrinya ke suatu tempat. Pak Yadi mengajak Pak Nur berkeliling rumahnya. Dengan sangat seksama, Pak Nur melihat ke sekeliling rumahnya. Di beberapa titik Pak Nur berdiam diri dengan memejamkan matanya untuk beberapa menit. Pada saat menutup mata, Pak Nur terlihat begitu serius hingga dahinya mengerut beberapa kali. Beberapa kali juga Pak Nur seolah sedang memekakkan telinganya, seperti sedang mendengarkan sesuatu. Hingga pada akhirnya, Pak Nur meminta untuk diajak untuk menuju ke lantai 2, di mana di sana terdapat kamar Fitri dan juga kamar Pak Yadi. Nah, ini sumbernya dari sini, ucap Pak Nur bergumam lirih, namun terdengar oleh Pak Yadi. Bagaimana Pak? Apakah kira-kira bisa diatasi? Tanya Pak Yadi cemas. Pak Nur kemudian menjelaskan bahwa semua ini ada hubungannya dengan Pak Yadi sendiri. Sosok yang mengganggu keluarganya ini bukanlah makhluk yang berasal dari tempat ini. Sosok ini dikirim oleh seseorang yang tidak menyukai tindakan yang dilakukan oleh Pak Yadi. Sebenarnya yang menjadi target adalah Pak Yadi itu sendiri. Namun sosok ini tidak bisa mengganggu secara langsung karena Pak Yadi memiliki aura yang kuat hingga membuat sosok yang dikirim ini tidak kuat untuk menyerang Pak Yadi. Sehingga yang menjadi sasarannya adalah anak dan istrinya. Bu Lastri masih tergolong aman karena dia juga memiliki sosok pendamping yang siap melindunginya. Itu yang membuat Bu Lastri hanya merasa diawasi saja, sebab sosok yang dikirim tidak mampu menjamah Bu Lastri. Yang malang adalah Fitri. Dia tidak tahu menahu soal apa yang sebenarnya terjadi. Namun dialah yang kini menjadi korban karena kiriman tidak benar dari orang yang tidak bertanggung jawab. Siapa Pak Nur? Orang yang mengirimkan gangguan ini? Tanya Pak Yadi yang penasaran dengan pelakunya. Sudahlah Pak, tidak perlu tahu siapa yang melakukan. Tapi sejatinya orang ini tidak terima dengan apa yang diperlakukan Pak Yadi terhadapnya. Hanya karena teguran yang mungkin menyakiti hatinya, makanya dia tega melakukan semua ini. Terang Pak Nur menjawab dengan bijak. Untuk mengakhiri permasalahan ini, Pak Nur akan melakukan sebuah ritual pembersihan. Pak Nur meminta izin untuk mengambil air wudhu terlebih dahulu. Beliau melakukan sholat sunnah terlebih dahulu sebelum melakukan ritual pembersihan rumah. Setelah melakukan sholat sunnah, Pak Nur memulai prosesi pembersihannya. Pak Nur mulai merapalkan beberapa ayat-ayat Al-Quran. Di setiap sudut rumah mulai dibacakan satu persatu. Hawa dari masing-masing ruangan mulai berubah. Dari yang awalnya terasa panas, perlahan berubah menjadi sejuk setelah Pak Nur membacakan ayat Al-Quran. Hingga pada akhirnya, sampailah di kamar Fitri. Tempat itu merupakan tempat yang terparah menurut Pak Nur. Pak, tolong tutup pintunya. Tempat ini yang paling parah. Ini harus ada ruatan khusus, ucap Pak Nur yang kemudian langsung mengambil posisi duduk bersila. Pak Yadi kemudian menuruti apa yang diperintahkan oleh Pak Nur. Dan setelah itu beberapa ruatan dan doa mulai dibacakan oleh Pak Nur. Ucapan-ucapan dalam bahasa Jawa Kromo mulai dirapalkan oleh Pak Nur. Lampu kamar yang tadinya terang benderang perlahan meredup dengan sendirinya dan kemudian berkedip dengan cepat seperti yang dialami oleh Fitri pada saat diganggu oleh makhluk-makhluk itu. Ngapain kamu ikut campur urusanku? Pergi kamu dari sini. Suara sesosok wanita tua mulai terdengar dari arah cermin. Pak Yadi yang ada juga dalam ruangan tersebut terkejut dengan apa yang didengarnya itu. Dia mencari dari mana sumber suara itu. Yang ternyata benar, suara itu berasal dari dalam cermin. Karena saking penasarannya, Pak Yadi berjalan perlahan menuju arah cermin tersebut. Stop Pak, jangan mendekati cermin itu. Ucapan Pak Nur melarang Pak Yadi mendekat ke arah cermin itu. Larangan Pak Nur ternyata terlambat. Pak Yadi sudah terlanjur dekat dengan cermin itu. Dan tepat setelah larangan Pak Nur, sebuah tangan langsung keluar dari dalam cermin itu dan mengarah ke leher Pak Yadi. Untungnya tangan dari sosok nenek-nenek yang ada di dalam cermin itu
sama sekali tidak bisa menggapai Pak Yadi. Karena saat akan menyentuh tubuh Pak Yadi, sosok itu merasa kesakitan. "Ah, panas!" Sebuah teriakan dari sosok itu terdengar sangat keras. Tapi sesaat setelah tangan nenek-nenek itu merasa kepanasan, Pak Nur dengan sigap meraih tangan nenek-nenek itu dengan tangannya, di mana di salah satu jarinya terdapat satu cincin bermata mutiara hitam. Dalam cincin itu terpancar seberkas sinar yang mampu menarik sosok nenek-nenek itu untuk keluar dari cermin yang merupakan tempat persembunyiannya. Setelah nenek-nenek itu keluar, Pak Yadi yang menyaksikan hal tersebut begitu merasa terkejut dengan apa yang disaksikannya. Pak Nur meminta Pak Yadi untuk menjauh dan mendekat ke arah pintu kamar. "Keparat kamu, mau apa kamu ikut campur urusanku?" Suara gertakan dari sosok nenek-nenek itu menyerang Pak Nur. "Buat apa kamu kesini dan mengganggu keluarga ini? Ini bukan urusan makhluk sepertimu. Biarkan tuanmu menyelesaikan urusannya sendiri," ucap Pak Nur menanggapi gertakan sosok tersebut. "Tidak usah banyak omong. Kalau kau terus mencampuri urusanku, lebih baik kau juga mati di tanganku," ucap nenek-nenek itu melawan. Sosok nenek-nenek itu mulai menyerang Pak Nur dengan cakarnya. Tangannya yang memiliki kuku tajam terus dikibaskan ke arah wajah Pak Nur. Namun dengan gesitnya, Pak Nur menghindari serangan nenek-nenek itu. Bahkan dalam beberapa kali, serangan tidak ada yang berhasil mengenai tubuh Pak Nur. Melihat ada celah untuk menyerang, Pak Nur kemudian menempelkan cincin yang dipakainya tepat di dahi sosok nenek tersebut. Dengan sekejap, sosok nenek-nenek itu langsung terlempar ke arah dinding hingga membenturnya. "Kurang ajar, beraninya kau melawanku, rasakan pembalasanku," ucap kesal sosok nenek itu. Saat nenek-nenek itu menyerang lagi, Pak Nur dengan cekatan langsung mengambil posisi menghindar dan kemudian memberikan sebuah pukulan telak yang tepat mengenai tubuh nenek itu hingga membuatnya kembali terpental. "Menyerahlah dan kembali kepada tuanmu jika kamu tidak mau binasa di tanganku." Pak Nur meminta nenek-nenek itu untuk kembali dan tidak usah mengganggu keluarga ini lagi. "Jangan mimpi kamu, yang ada kamu yang akan mati di tanganku." Jawaban dari sosok itu malah kembali menantang. "Baiklah, kalau itu yang kau mau, mari kita selesaikan urusan ini," Pak Nur menjawab sembari menyiapkan serangan yang akan dilakukannya. Tepat saat serangan selanjutnya yang akan dilancarkan oleh sosok nenek tua itu, Pak Nur sudah bersiap untuk menangkapnya. Tangan Pak Nur langsung menggenggam salah satu tangan dari wanita itu, lalu kemudian membantingnya ke lantai, dibarengi dengan mengucapkan sholawat Nabi dan menyebut asma Allah. "Allahumma sholli ala Muhammad, Allahu Akbar." Pak Nur mengucapkan kalimat itu dengan sangat lantang. Sosok nenek tua itu kemudian berhasil dibanting oleh Pak Nur ke lantai. Tangan kiri Pak Nur kemudian mengambil sebuah batu berwarna merah dari saku celananya, dibarengi dengan mulut yang membacakan ayat kursi. Sebuah batu berwarna merah kemudian ditempelkan pada dahi nenek-nenek itu. Reaksi saat batu itu ditempelkan membuat sosok itu menggeliat kesakitan karena rasa panas yang diberikan oleh batu itu sangat terasa hingga menembus ke dalam kepalanya. Ampuni aku, lepaskan aku," rengek sosok nenek-nenek itu setelah mendapatkan serangan dari Pak Nur. "Tidak akan kulepaskan kamu jika kamu berniat mengganggu keluarga ini," ucap Pak Nur memastikan jika dia melepaskan sosok ini, maka sosok tersebut tidak boleh mengganggu lagi keluarga Pak Yadi. "Ya, baiklah, aku tidak akan mengganggu keluarga ini lagi." Dengan merasakan kesakitan yang teramat sangat, sosok itu menyanggupi permintaan Pak Nur. Mendengar jawaban tersebut, Pak Nur kemudian perlahan melepaskan batu itu dari dahinya. Namun begitu batu itu dilepaskan, sosok nenek-nenek itu langsung memberikan serangan kembali kepada Pak Nur. Yang untungnya, sepertinya Pak Nur sudah mengetahui niatan itu. Dengan sigap, Pak Nur kemudian menangkis serangannya dan kembali menempelkan batu merah tadi ke dahi nenek-nenek itu dengan kasar, sembari membaca doa dan mantra serta menekan keras batu itu pada dahi nenek tersebut. Suara teriakan makhluk itu semakin keras
karena rasa sakit yang mungkin sudah tidak bisa ditahan lagi olehnya. Beberapa saat kemudian, teriakan yang semakin keras itu hilang seketika bersamaan dengan hilangnya sosok nenek-nenek itu, dan hanya terdapat kepulan asap hitam dengan bau yang tidak sedap. Sosok itu berhasil dimusnahkan oleh Pak Nur tanpa sisa. Pak Nur meminta untuk membuka jendela kamar ini supaya bau di dalam bisa keluar dan berganti dengan udara yang bersih. Rasa panas yang dirasakan dalam ruangan itu pun perlahan sirna. Pak Yadi sempat menanyakan kemana perginya sosok nenek itu, dan dijawablah oleh Pak Nur bahwa dia sudah berhasil dimusnahkan. Pak Yadi sempat lega mendengar keterangan Pak Nur itu. Namun menurut cerita dari anaknya, masih ada satu makhluk lagi yang selalu mengganggunya, dan makhluk itu ditanyakan oleh Pak Yadi kepada Pak Nur. Namun Pak Nur hanya menjawab, kalau sosok itu memang asli sudah ada di sini sejak lama. Dia sebenarnya tidak mengganggu, hanya saja karena ada sosok kuat dengan energi negatif yang kuat juga, membuat sosok itu berani untuk mengganggu. Jadi selama tidak ada makhluk yang memprovokasi, sosok itu tidak akan berani lagi muncul. Prosesi pembersihan pun singkatnya sudah selesai. Pak Nur dan Pak Yadi kemudian duduk di teras rumah sembari menikmati segelas teh hangat. Pak Yadi masih merasa belum yakin dengan apa yang dikatakan Pak Nur, dan Pak Nur pun memberi saran apabila Pak Yadi belum yakin, Pak Yadi disarankan untuk selalu membaca Al-Quran selepas sholat maghrib dan ditutup dengan membaca ayat kursi di setiap harinya. Sebenarnya itu bukanlah syarat supaya tidak diganggu lagi, namun dengan membaca Al-Quran setiap hari di rumah akan memberikan nyawa tersendiri untuk rumah yang dihuninya supaya terasa lebih hidup dan lebih hangat. Singkat cerita, obrolan demi obrolan disampaikan oleh mereka berdua, saling tukar pikiran soal hal gaib dan cara penanggulangannya, membuat Pak Yadi bisa merasa aman jika hal itu kembali lagi nantinya. Untuk soal siapa yang mengirim gangguan tersebut, Pak Nur sama sekali tidak mau memberitahukan, walau beberapa kali Pak Yadi meminta untuk disebutkan namanya. Beberapa saat kemudian, suara motor dari kejauhan datang mendekat ke arah Pak Yadi dan juga Pak Nur. Sudah datang jemputan saya, Pak. Kalau begitu, saya pamit dulu ya, Pak. Semoga keluarga Bapak selalu diberikan perlindungan oleh Allah dan kejadian ini tidak lagi terulang. Pak Nur berniat untuk berpamitan saat itu juga. Loh Pak, kok terburu-buru gitu loh? Sini nanti saja, kan masih sore ini loh. Sini Mas, masuk dulu. Pak Yadi meminta Pak Nur untuk tinggal lebih lama, sembari mempersilahkan orang yang menjemput Pak Nur untuk mampir dulu. Iya Pak, terima kasih. Ini mau langsungan saja, soalnya Bapak ada jadwal mau yasinan setelah ini di rumah, ucap pemuda yang menjemput Pak Nur. Iya, ini Pak, setelah ini saya ada acara, jadi harus pamitan sekarang. Ya udah Yan, ayo kita pulang. Oh ya, kenalin Yan, ini Pak Yadi, kapan-kapan antar Bapak kesini lagi ya. Pak Nur kemudian berpamitan sekaligus memperkenalkan Pak Yadi kepada anaknya. Oh iya Pak, gampang itu sih kalau ngantar-ngantar sih. Kenalkan Pak, saya Rian, anaknya Pak Nur. Ya sudah Pak, kami pamit dulu. Pemuda itu memperkenalkan dirinya dan langsung berpamitan. Walah ya Mas, salam kenal. Ya sudah, kapan-kapan main kesini lagi ya Pak Nur, Mas Rian. Pak Yadi kemudian mempersilahkan kami untuk berpamitan. Singkat cerita, Fitri dan Bu Lastri akhirnya bisa kembali pulang ke rumah setelah Fitri dinyatakan sudah membaik, walaupun beberapa luka dan tulang patah harus mendapatkan perawatan secara berkala nantinya. Fitri yang setelah pulang dari rumah sakit mulai memasuki rumahnya. Dia merasa rumah itu terasa beda, lebih adem dan nyaman dibandingkan sebelumnya. Rasa takut yang sebelumnya menyerang saat dia harus pulang ke rumah, perasaan itu langsung hilang karena suasana rumah yang sekarang sudah sangat berbeda dan cenderung lebih nyaman. Dan kabarnya hingga saat ini mereka sudah bisa hidup dengan normal tanpa ada gangguan lagi dari makhluk astral. Dan Pak Yadi sudah mengetahui siapa pelaku yang mengirim gangguan tersebut,
Sebab beberapa hari setelah rumah Pak Yadi dibersihkan dan sosok nenek itu dibinasakan, orang yang mengirim gangguan itu terkena sakit yang parah. Dan saat Pak Yadi menjenguknya secara spontan, orang tersebut memohon maaf atas apa yang telah dia lakukan. Pelakunya merupakan bawahan Pak Yadi sendiri yang tidak terima saat ditegur karena membuat kesalahan dalam bekerja. Dia merasa tidak terima karena merasa dipermalukan sebab ditegur dengan nada keras saat bertemu dengan kliennya di sebuah acara meeting. Dan sekarang mereka berdua sudah saling memaafkan. Tamat. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur dan bisa mengambil hikmah tentunya. Terima kasih Mas Rian sudah membagikan ceritanya kepada kami. Dan tentunya buat teman-teman makasih banget yang sudah menyimak hingga selesai. Fakta Sejarah undur diri, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.